adalah Suzuki XL7 alias ini R3 yang dibuat jadi lebih tinggi atau R3 yang dibikin jadi ala-ala SUV gitu. Tapi ini emang diambil dari basis R3 yang biasa. Cuman dari segi eksterior di depannya, sampingnya, sama di belakangnya itu dikasih ubahan-ubahan yang bikin dia jadi ke ala-ala SUV-an. Tapi yang bikin kita kaget, selain harganya nggak beda jauh sama R3 yang biasa, itu dia ternyata ada ubahan-ubahan dari segi fitur juga. Tapi apa aja bedanya? Buat detailnya simak di 10 hal yang perlu diketahui tentang Suzuki XL7. Satu, berbasis R3. Suzuki Indonesia bilang si XL7 ini adalah mobil baru tapi pakai basisnya R3. Tapi kita yakin banget sih pasti kalian juga masih bisa ngeliat kalau ini emang masih R3 banget dari samping dan belakang. Apalagi kalau lihat dalamnya yang masih plek ketiplek dari R3 baru. So, ini 100% bukan penerusnya Escudo XL7 yang dulu sempat ada di Indonesia ya. Anggap aja ini BRV-nya Mobilio kalau di Honda atau expander cross-nya expander biasa kalau di Mitsubishi. Meski entah karena alasan apa, Suzuki maunya nyebut XL7 ini medium SUV. Tapi kita tetap nyebut ini MPV crossover lah ya. Atau low SUV lah kayak Rush, Terios, Expander Cross, dan BRV gitu. Anyway, nama XL yang berbasis dari R3 dijadiin crossover ini bukan hal baru sih. Karena di India udah ngelakuin ini duluan dari pertengahan tahun 2019 kemarin. Yang mereka sebut XL6. Perbedaan utama sama Indonesia yang nyebut XL7 adalah di jok tengahnya. XL6 hanya ada 6 jok karena baris keduanya captain seat. XL7 ini 7 jok kayak R3. Dan jangan lupa, XL7 ini adalah buatan Suzuki Indonesia ya. Tuh, dirakit di sini. 2. 3 varian. XL7 punya 3 varian. Yang paling bawah varian Zeta, yang tengah varian Beta, dan yang paling atas varian Alpha yang kalian lagi lihat ini. Buat yang gak biasa denger nama-nama varian tadi, well, nama-nama ini mirip kayak penamaan Suzuki di India sih. Yang paling gampang dibedain cuma yang varian Alpha karena ada emblem Alpha kayak gini di paling belakang kiri mobilnya. Anyway, dari segi harga, si XL7 ini termasuk yang paling murah dibanding setiap kompetitornya. Kecuali kalau kalian bandingin sama Terios ya, masih sedikit lebih mahal. Tapi oke lah ya, berarti harganya termasuk kompetitif banget. 3. Pilihan warna. Pilihan warna XL7 ini ada 6, tergantung kalian ambil yang varian apa. Kalau kalian ambil yang varian Zeta dan Beta, pilihannya ada silver, merah burgundy, putih, dan hitam yang kayak gini. Kalau kalian ambil varian Alpha, warna merah dan silvernya nggak ada. Tapi ada opsi warna dual tone, yang bedanya atap, pilar A, dan spionnya dilapisin warna hitam gloss. Yang ada warna dual tone, warna orange yang kayak gini, dan satu lagi warna brave kaki kayak gini. 4. Ground clearance naik. Salah satu alasan kenapa Suzuki pengen nyebut XL7 ini adalah SUV karena ground clearance-nya alias jarak paling rendah ke tanahnya jadi naik. Dari asalnya 180 mm di R3 standar, sekarang jadi 200 mm di XL7. Termasuk lumayan tinggi lah, tapi ini masih lebih rendah dibanding setiap kompetitornya ya. Kayak Expander Cross, Rush Terios, dan bahkan BRV. Gimana bisa jadi lebih tinggi? Jadi, kalau velg R3 yang varian paling tinggi, diameternya 15 inci, di XL7 ini jadi 16 inci. Lebih besar. Dan profil ban yang dipakai pun tetap tebal, 195/60R16. Nah, kombinasi ban dan velg baru ini yang ngebuat si XL7 jadi lebih tinggi dibanding dari R3 standar. Tapi, Suzuki nggak bilang ada ubahan suspensi ya, kayak yang dilakuin Mitsubishi buat ngubah dari expander standar ke expander cross. Jadi, ubahan ketinggian ini murni dari ban sama velgnya aja. Anyway, naiknya ground clearance ini juga yang bikin Suzuki pede nyebut si XL7 baru ini SUV. Meski tentunya SUV asli nggak tentang jarak minimal dari tanah doang lah ya. Masih ada artikulasi maksimal kaki-kaki, kemampuan ngelewatin air yang tinggi, approach angle, departure angle, dan lain-lain yang ngebuat suatu mobil jadi SUV sejati. Tapi apakah si XL7 ini SUV sejati? Kalau dari speknya sih tetap lebih kayak MPV yang di SUV-SUV-in aja sih. Tapi nanti kita coba aja lah mobilnya gimana rasanya. 5. Lampu LED. Salah satu yang ngebuat XL7 ini lebih keren dari R3 biasa adalah lampu depannya. Selain bentuknya baru, isinya juga baru. Sekarang ada di diarelnya LED, dan ini diarel beneran ya, yang kita nyalain mobilnya dia langsung nyala.
Lampu kecilnya LED di bilah yang paling dalam, lampu besarnya LED dari dua bilah yang paling luar, dan lampu jauhnya LED dari bilah yang ketiga. Nice! Lampu sein dan fog lampnya masih halogen ya. Lampu belakangnya masih sama nih kayak R3. Lampu malamnya LED bar yang kelihatan mentereng banget dan jadi khas banget ini sekarang. Kecuali yang di varian Zeta. Lampu rem LED dots, sedangkan lampu sein dan lampu mundurnya halogen. 6. Beda eksterior. Yang ngebedain XL7 sama R3 biasa jelas eksteriornya lah ya. Di sini dibuat lebih ke SUV-an. Depannya dulu, keren nih. Full berubah dibanding R3 standar. Sama sekali nggak ninggalin tampang dari R3 yang biasa. Soalnya bumpernya, grillnya, kap mesin, dan lampunya berubah semua. Ukuran grillnya termasuk besar, tapi yang kita suka ini dibuat nempel sama lampu depannya, dan list chrome yang di tengahnya dibuat seakan nembus langsung lampunya dan jadi DRL di bagian dalam lampunya. Keren nih ya. Sedangkan bumper bawahnya, radiator grillnya dibuat super lebar dan dikasih skid plastik hitam yang mengcover housing fog lampnya, plus ada tambahan extension warna silver ya di paling bawah tengahnya. Sampingnya masih kelihatan banget R3-nya. Tapi yang paling kelihatan beda, ya jelas dikasih cladding plastik hitam yang memanjang full dari depan sampai belakang. Biar kelihatan lebih melebar dan lebih tangguh ala SUV gitu. Oh, dan di tengahnya ada panel silvernya juga ya. Lanjut, setiap varian juga dapat roof rail gini ya, biar kelihatan lebih tinggi lagi. Dan buat varian Alfa kayak gini, udah dikasih aksesoris kayak visor talang air gini. Sedangkan kecuali varian Zeta, handle pintunya udah dilapisin chrome. Velgnya 16 inci dual tone kayak gini yang tadi udah kita tunjukin. Sedangkan belakangnya pun masih kelihatan banget R3-nya. Tapi di sini cukup niat sih, soalnya bumper bagian bawahnya diganti yang housing reflektornya dibuat berdiri vertikal kayak gini. Bagian atas pintunya dikasih warna hitam besar gini nih, supaya kelihatan makin kontras kalau kalian ambil warna bodi yang lain. Tapi yang agak mengganggu, lumayan banyak nih list chrome yang ngelingkarin housing nomor platnya. Oh, dan khusus varian Alfa dapat spoiler kayak gini nih, yang termasuk aksesorisnya Suzuki Sport. Ada emblemnya tuh di sampingnya. Gimana menurut kalian bentuknya si XL7 ini? Kelihatan ke SUV-annya nggak? Atau masih MPV banget? 7. Beda interior. Kalau kalian tengok di dalamnya, emang aura R3-nya dari XL7 ini masih sangat-sangat kuat. Well, karena pada dasarnya emang masih mobil yang sama sih. Jadi kayak desain dashboardnya yang ada panel head unit floatingnya tetap sama. Garis dashboard horizontal yang kelihatan jelas banget juga sama, dan lain-lainnya lah. Bedanya di XL7 ini, panel yang ada di pintu depan di dashboard pakai motif yang ala karbon-karbonan gini. Jadi kelihatan sedikit lebih sporty. Dan kalau kalian lihat di joknya, di XL7 pakai bahan yang beda nih. Kombinasi antara bahan semi kulit di pinggirnya dan bahan fabrik di tengahnya. Dan ini berlaku di jok paling depan, jok yang tengah, dan juga jok paling belakang ya. Yang di door trim bahannya jadi kain kayak gini. Oh, dan beberapa tambahan lagi, coba lihat. Sekarang di depan sini jadi ada armrest konsol tengahnya. Meski ukurannya tergolong kecil banget sih, tapi oke lah. Dan kabar yang paling menggembirakan, armrest di baris kedua ini akhirnya ada lagi setelah sebelum-sebelumnya hilang di R3 generasi yang baru. Anyway, detail lain di dalam sini, di sisi depan kiri, tengah kiri, dan tengah kanan ada pegangan tangan di plafon yang bisa dilipat ya. Tapi semuanya nggak ada gantungan bajunya. Sedangkan yang baris ketiga ada pegangannya tapi pakai model yang fix. Di depan ada satu lampu kabin kayak gini dan di tengah ada satu lagi. Sedangkan model AC double blower yang dipakai kayak gini. Dan ada 4 ventilasi di tengahnya. Sun visornya yang kiri hanya ada kaca aja yang nggak bisa ditutup buka, sedangkan yang kanan nggak ada apa-apanya isi sun visornya. Nah, buat konfigurasi joknya, pintu depannya kerasa berat banget nih dan bukannya termasuk lebar banget. Napak ke dalam cuma sedikit lebih tinggi aja dibanding R3 biasa. Masih nggak tinggi-tinggi banget lah. Posisi duduknya nggak berubah. Lumayan tinggi jadi visibilitas keluar tergolong bagus. Pengaturan sisi driver ada slide dan recline dan ada juga pengatur ketinggiannya. Sedangkan yang penumpang depan slide dan recline aja ya. Sekarang ada sandaran tangan di tengah. Sedangkan yang di pintu udah dilapis kain jadi sedikit lebih empuk buat sandarannya. Seatbeltnya nggak bisa diatur naik turun nih. Sedangkan posisi headrestnya udah termasuk ergonomis buat nyetir sambil sandaran. Nice, setirnya cuma bisa tilt aja alias naik turun. Meski emang posisinya udah tergolong maju banget ke driver. Oke, sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya termasuk panjang banget nih, jadi berasa lebih berat dibanding yang di depan. Masuknya juga kerasa gampang banget.
Jok ini bisa digeser maju mundur ya. Ini ruang kakinya, kalau joknya dimajuin paling mentok, termasuk masih lumayan. Kalau dimundurin paling mentok, luar biasa lega. Sedangkan ini kalau kita mundurin setengah, ruang kepalanya tergolong sangat luas. Nice. Headrest adjustable-nya sayangnya cuma di kiri dan kanan aja ya. Jadi yang di tengah nggak ada. Sudut sandarannya bisa diubah juga. Ini paling rebahnya yang tergolong rileks meski nggak sampai full rebah. Kalau mau duduk bertiga, kakinya ngelangkahnya gampang nih. Gundukan di lantainya juga tergolong kecil ya. Jadi kaki kita bisa tetap di tengah. Dudukan di tengahnya juga masih tergolong empuk. Nah buat sandaran ini yang baru. Sekarang jadi keras. Nggak ada headrest di tengah. Jadi kalau mau sandaran, kepala kita harus ngedanga. Dan seat beltnya juga cuma 2 titik nih di tengah sini. Tapi sekarang ini bisa dijadiin armrest kayak gini. Nice. Kalau mau ke belakang, pakai tuas di sini, pakai model one pull slide. Jadi joknya bakal bisa langsung digeser sama atasnya bakal jatuh kayak gini. Napak ke belakangnya pun termasuk gampang. Jok baris ketiganya, sudut sandarannya masih bisa diubah-ubah nih. Dari segini sampai segini. Nih, paling rebahnya masih termasuk lumayan lah. Ada headrest adjustable-nya juga. Ruang kepala sisanya emang gak banyak, tapi masih aman lah. Sedangkan sudut joknya termasuk tinggi nih, jadi paha kita gak terlalu ngangkat. Tapi emang bagian bawah joknya gak terlalu panjang ya. Nah, ini ruang kaki kalau jok tengah dimajuin mentok, masih luas banget. Ini kalau dimundurin mentok, jadi habis ruang kakinya buat orang dewasa. Dan ini kalau dimajuin setengah, masih lumayan. Ada sandaran tangan juga di kiri dan kanan. Begitu juga ukuran jendela yang masih termasuk luas. Jadi nggak ngasih kesan claustrophobic di sini. 8. Spion layar. Oke, jadi salah satu hal yang paling menarik di XL7 ini adalah fitur yang satu ini, yang Suzuki sebut dengan Smart E-Mirror. Pada dasarnya ini adalah spion tengah yang bisa jadi layar, tapi dia memanfaatkan satu kamera tambahan di belakang sini. Ingat ya, ini kamera yang beda dengan kamera mundur. Tuh, kamera mundur ada di sebelah kirinya yang kelihatan lebih sederhana. Nah, ini bakal ngasih sudut pandang yang lebih lebar ke belakang kita dibanding kalau kita ngeliat spion tengah kacanya secara langsung. Kurang lebih mirip lah sama fitur yang ada di Nissan Terra atau di Evoque yang baru. Tapi di sini kerennya, ternyata di spionnya juga ada kameranya. Dan ini bisa kita switch pakai tombol di sini buat ngeliatin kamera di belakang atau kamera di depan. Super nice. Dan kerennya lagi, by default, apa yang ketangkap di kamera ini bakal direkam ya. Jadi spion tengah ini bisa berfungsi juga kayak DVR atau kira-kira kayak black box di pesawat gitu. Yang bisa jadiin bukti kalau terjadi sesuatu. Mantap. Tentunya ini bisa kalian matiin juga rekamnya. Dan kalau nggak mau pakai spion layar ini, tinggal klik aja tombol yang ini. Ntar jadi kayak kaca biasa deh. Ini cuma ada di varian Alpha ya kaca spionnya. Yang baru lagi, instrumen clusternya sekarang warnanya berubah jadi lebih keren kayak gini. Tapi yang lebih keren sih MID-nya. Sekarang pakai jadi model full color kayak di Baleno gini nih. Tapi isinya ini malah lebih lengkap lagi. Tentunya ada indikator pintu individual dengan gambar XL7 gini. Lanjut, ada indikator gigi dan temperatur luar, trip meter A dan B, konsumsi BBM real time dan rata-rata, sisa jarak berkendara, sejarah konsumsi BBM, sejarah kecepatan rata-rata dan udah nyetir berapa lama, jam plus kalender, dan indikator sejarah G-meter. Jadi dalam berapa waktu terakhir kita banyak gerak ke depan, belakang, kiri, kanannya seberapa. Unik nih ya, indikator real time torsi dan tenaga, dan indikator sejarah rem plus gas. Komplit luar biasa. Ada menu settings juga yang bisa ganti-ganti satuan unit, ganti bahasa, ganti konsumsi BBM-nya, mau ke reset setiap apa, ganti karakter alarmnya, ngatur jam dan kalender, ngatur kalau kita klik tombol di remote itu buka kunci pintu driver doang atau semua pintu, dan atur ada bunyinya atau enggak, mati nyalain fitur One Touch Triple Tone Signal, ganti warna gambar mobilnya di MID sini, dan masih banyak lagi. Jadi luar biasa lengkap nih MID-nya, mantap! Head unitnya juga baru nih, semua varian pakai layar sentuh 8 inci kayak gini yang terintegrasi langsung sama frame-nya yang piano black jadi kelihatan lebih nyatu gini nih. Tombolnya kapasitif aja ya, ada di sebelah kanan semua. Tampilannya kayak gini nih, isinya kayak biasalah yang bisa diputar ada Bluetooth, music, atau video dari USB, dan ada aplikasi Easy Connection yang bisa mirroring HP Android atau iOS via kabel atau wireless. Lanjut yang baru lagi, sekarang khusus varian beta dan alpha ada power outlet tambahan nih di baris ketiga. Lumayan buat yang mau nge-charge HP atau apalah di baris ketiga sini. Yang power outlet di baris kedua dan di baris pertama tetap ada ya di semua varian. Dan juga USB port plus aux input di depan sini. Sisanya mirip kok sama R3 yang varian-varian tinggi. Nih kita jabarin, AC-nya buat semua varian udah digital. Tapi yang beta dan alpha ada auto climate controlnya plus heater. Suhu paling dingin 16,5 derajat Celcius dan ada heaternya juga. Paling panas 32,5 derajat Celcius. Ada defroster kaca depan juga dan defogger kaca belakang ya. Mode ke kaki pun juga ada. Komplit lah ya, mantap.
Ada smart key yang bisa buka kunci dengan kantongin remote dan klik tombol di handle pintunya. Dan kunci lagi, tinggal klik lagi aja tombolnya. Ada tombol start stop mesin, ada spion lipat elektrik, jendela driver auto down, tombol kontrol audio disetir, plus tombol bluetooth teleponi buat varian beta dan alpha, cup holder depan yang ada pendinginnya. Wow, lampunya belum otomatis tapi tuasnya terintegrasi dengan switch fog lampnya. Wiper depan intermittent standar dan ada buat ngatur ketinggian lampu depan gini. Gimana? Soal fitur sih tergolong oke banget lah ya si XL7 ini. Soal safety, XL7 ini gak ada fitur aneh-aneh yang bikin dia jadi super mencolok sih dibanding kompetitor. Tapi minimal nyamain lah, dan termasuk lengkap. Varian beta dan alpha sama-sama dapat stability control yang bisa ngejaga kestabilan mobilnya ketika bermanuver di kecepatan tinggi. Dan ada juga hill start assist atau mereka nyebutnya hill hold control yang bakal nahan rem mobilnya beberapa detik buat ngasih kaki kita waktu pindah dari pedal rem ke pedal gas tanpa mobilnya merosot. Hill start assist ini cuma ada di beta dan alpha yang otomatis ya. Lanjut, sisanya lebih ke fitur keselamatan standar sih dan ada di semua variannya. Rem depannya, cakram ventilasi dan rem belakangnya teromol sama kayak setiap kompetitornya. Dan ada juga rem ABS plus EBD-nya. Airbagnya ada 2 di depan. Ada sensor parkir sewarna bodi juga di belakang sini, 2 titik. Dan kerennya ini bisa langsung kita mati nyalain pakai tombol di dalam sini nih. Nice, terintegrasi berarti. Dan selain kamera e-mirror yang kita jelasin tadi, ada kamera mundur standar juga ya, yang tentunya nggak ada garis dinamisnya. Oh, dan kamera mundur ini juga adanya yang di otomatis saja. 9 mesin sama persis. Yang gak ada ubahan, sektor di bawah kap mesin sini nih tetap pakai mesin berkode K15B yang adalah mesin baru dan beda dari R3 generasi 1 pertama dulu. Kapasitasnya 1500 cc atau tepatnya 1462 cc. Tenaganya 103 HP dan torsinya 138 Nm. Mirip-mirip lah sama kompetitornya. Tapi kata Suzuki ada sedikit beda di tuning ECU-nya buat ngebuat karakternya makin ke SUV-an. Pilihan transmisinya manual 5 percepatan atau otomatis 4 percepatan. 10. Bagasi dan storage. Bagasi dan storage di XL7 ini sebenarnya mirip sih sama di R3 biasa. Tapi nggak apa-apa, kita peragain lagi. Bagasinya udah nyambung sama smart key buat yang varian beta dan alpha. Jadi kalau kunci ini tinggal dikantongin aja dan kita klik tombol kecil yang sebelah kanan sini buat buka kuncinya. Tapi handle-nya masih fisikal ya di sebelah kirinya. Ukuran bagasinya termasuk besar nih. Nah, karena di sini dibuat sedikit lebih tinggi, jadi jarak lantainya sedikit lebih tinggi lagi dari tanah ya. Dan sedikit lebih susah buat angkat barang yang berat. Tapi enak sih, bibirnya termasuk mengotak banget dan lumayan lebar, dan lantainya juga rata dari bibirnya. Ada kompartemen tambahan di bawah sini yang termasuk besar ukurannya. Penutupnya ada 2 ya, tapi ini bisa dilepas gitu aja sih. Di sebelah kiri nggak ada apa-apa, yang di sebelah kanan ada tempat buat dongkrak dan lain-lain. Sudut sandaran joknya juga bisa ditegak rebahin ya, buat pasin sama ukuran bawaan kalian di belakang sini. Jok paling belakang bisa kita lipat dengan konfigurasi 50:50 dan lantainya sangat rata. Jadi gampang banget nih buat geser barang ke tengah. Sedangkan kalau mau lipat jok yang tengah bisa pakai konfigurasi 60:40. Tapi ini kita harus ke tengah dulu buat ngelipat joknya. Dan kalau kita lipat rata, nanti lantainya bakal rata sampai depan dari belakang. Jadi ini sangat-sangat gampang buat ngegeser barang ke depan sana. Nice. Dan ini sisa storage di dalam kabin. Sekian menurut kalian soal Suzuki XL7 ini, silahkan sampaikan komentar di bawah, klik like dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Car Indonesia supaya kalian sama video-video kayak gini lainnya. See you next time.